Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waluyo. Saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya di mata kuliah Analisis dan Data Visualisasi dengan judul Dashboard Interaktif Survei Data Pengguna M-Banking. Latar belakangnya, mobile banking menjadi layanan utama perbankan digital. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas pengguna menentukan keberhasilan layanan. Yang ketiga, diperlukan alat analisis visual dan interaktif untuk memahami persepsi pengguna, mengukur kualitas layanan, dan mengevaluasi loyalitas. Dashboard interaktif akan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan pembuatan dashboard ini adalah menyajikan hasil survei secara visual dan interaktif, menganalisis kepuasan pengguna, kualitas layanan, loyalitas pengguna, Net Promoter Score atau NPS, kemudian memudahkan stakeholder memahami data tanpa analisis manual. Sumber dan jenis data. Sumber data berasal dari survei pengguna M-Banking dengan format Excel. Jenis datanya adalah data demografis responden, skala kepuasan, penilaian kualitas layanan, pertanyaan loyalitas, dan skor rekomendasi (NPS). Teknologi yang digunakan adalah menggunakan bahasa pemrograman Python 3.1 dengan framework dashboard Streamlit untuk membangun dashboard web interaktif. Library yang digunakan yang pertama adalah Streamlit, berfungsi untuk membuat dashboard web interaktif. Yang kedua, Pandas untuk memanipulasi dan analisis data. Yang ketiga, NumPy, berfungsi untuk operasi numerik. Yang keempat, Plotly Express, berfungsi untuk visualisasi interaktif. Dan yang kelima, Matplotlib untuk grafik pendukung. Kemudian Seaborn, fungsi untuk visualisasi statistik. Dan terakhir adalah OpenPyXL untuk membaca file Excel. Arsitektur sistem. Alur kerja dashboard data survei dibaca menggunakan Pandas dan OpenPyXL, kemudian diproses dan dianalisis. Selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif, tabel ringkasan, dan juga filter dinamis. Cara mengaksesnya melalui web browser dengan alamat localhost 28501. Fitur utama dashboard, load data otomatis dari Excel, kemudian filter data berdasarkan kategori, skor, dan lain-lain. Grafik interaktif, kemudian analisis kepuasan, kualitas layanan, loyalitas, NPS, update real time saat filter berubah. Analisis kepuasan pengguna. Mengukur tingkat kepuasan responden ditampilkan dalam bentuk bar chart rata-rata skor untuk memberikan gambaran umum pengalaman pengguna terhadap M-Banking. Kualitas layanan menilai aspek kemudahan pengguna, kecepatan layanan, dan keamanan. Visualisasi interaktif memudahkan identifikasi aspek terkuat, kemudian identifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Net Promoter Score. Kategori NPS yang pertama adalah promoter. Promoter itu untuk skala skor 4-5, kemudian pasif skor 3, dan interaktif untuk skala skor 1-2. Berfungsi untuk mengukur potensi rekomendasi pengguna. Promoter artinya pengguna merasa puas dengan layanan aplikasi, kemudian mereka akan merekomendasikan ke orang lain. Yang kedua adalah pasif dengan skala skor 3, yang berarti mereka puas tapi tidak antusias untuk merekomendasikan ke orang lain. Yang ketiga adalah detraktor dengan skala skor 1 dan 2, berarti mereka merasa tidak puas dengan aplikasi dan tidak akan merekomendasikan ke orang lain. Kesimpulannya adalah dashboard berhasil menyajikan hasil survei M-Banking secara interaktif, memudahkan analisis kepuasan kualitas layanan, loyalitas, dan NPS. Streamlit dan Python efektif untuk pengembangan dashboard analitik. Pengembangan lanjutan
upload data langsung dari dashboard, login user, dan rule. Kemudian ekspor hasil analisis ke PDF atau Excel. Terima kasih. Berikut, saya demokan tampilan dashboard dari survei aplikasi pengguna m-banking. Dan inilah tampilan dashboard-nya. Tampilan dashboard ini menampilkan seluruh data yang dibaca dari file Excel data survei tersebut dengan menampilkan total responden berjumlah 351, jumlah aplikasi yang disurvei ada 12, kemudian rata-rata kepuasan untuk semua aplikasi 4,5, yang artinya promoter mereka akan merekomendasikan ke orang lain. Kemudian untuk top aplikasi adalah mobile banking atau MBCA dengan jumlah 134. Kemudian juga akan menampilkan analisis demografis, top pekerjaan, top aplikasi m-banking, kemudian rata-rata kepuasan per aplikasi, menampilkan loyalitas, dan juga analisis kualitas layanan atau service quality. Di sebelah kiri dashboard menampilkan filter yang akan menampilkan pilihan. Misalkan kita akan melihat data survei hanya satu aplikasi, misalkan MBCA saja, kita klik MBCA. Nah, kemudian sini akan menampil semua data hasil survei pengguna aplikasi. Total responden, jumlah aplikasi, rata-rata, dan top aplikasi, kemudian menampilkan data grafis pengguna dengan bentuk bar chart. Kemudian ada top up tim pekerjaan responden, top aplikasi m-banking, rata-rata kepuasan per aplikasi, dan loyalitas. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.